Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MIN Banat Kudus. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mari ziarah kubur. Kalian bisa buka buku kalian halaman 63. Oke, langsung saja ya. Pengertian dan hukum ziarah kubur. Ziarah berasal dari kata zara yazuru ziarotan yang artinya mengunjungi atau menengok. Sedangkan kubur ini berarti liang lahat untuk memendam atau memakamkan mayit ya. Kubur itu bentuk jamak dari gober ya, gober yang berarti liang lahat untuk memendam atau memakamkan mayit. Mayit itu adalah jenazah ya, atau orang yang sudah meninggal dan kehilangan rohnya. Jadi ziarah kubur itu bisa diartikan mengunjungi orang yang telah meninggal di tempat dia dimakamkan. Kemudian hukum ziarah kubur sendiri itu adalah sunnah sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi ya, bisa kalian baca itu di halaman 63 yang artinya dari Buraidah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkanmu kepada Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan jika ziarah kubur hukumnya adalah sunnah karena dapat mengingatkan akhirat, diharapkan akan mempertebal keimanan kita ya, untuk selalu bersiap menghadapi akhirat. Kemudian manfaat ziarah kubur ya. Ziarah kubur sendiri itu menjadi kebiasaan orang NU ya, kebiasaan kaum ahlu sunnah wal jamaah. Tentu saja manfaatnya itu banyak sekali, baik bagi orang yang berziarah maupun untuk orang yang diziarahi. Yang pertama, mengingat adanya kehidupan, kematian, dan akhirat. Kalau kita pergi ke makam ya, kita kan jadi selalu ingat ya, oh besok saya akan meninggal, saya akan dikubur seperti ini lah. Kalau kita selalu mengingat seperti itu, pasti setiap harinya kita akan berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba mengumpulkan pahala ya, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sedikit mungkin melakukan kesalahan atau melakukan dosa ya, karena kita ingat nah ujuk-ujuk kematian itu datang bagaimana, seperti itu, mengingat kehidupan, kematian, dan mengingat akhirat yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Harapannya orang yang meninggal dunia itu akan menerima ampunan dari Allah. Kita hanya berdoa, terserah Allah ya, akan diterima apa enggak apa-apa, yang penting kita berdoa. Yang selanjutnya mengharapkan barokah
jika berziarah ke makam nabi atau wali. Kita mengharapkan keberkahan dari mereka karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Ini orang yang diziarahi diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah karena kita telah mendoakannya. Kemudian jika yang diziarahi ini adalah orang tuanya, maka akan tercatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal, kita mengingat beliau dengan cara mendoakan, berziarah ke makam beliau. Lanjut, macam-macam ziarah kubur ya. Yang pertama adalah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Tahu ya di mana makam Nabi? Makam Nabi berada di Madinah ya. Saat ini orang-orang muslim itu berlomba-lomba untuk berziarah ke makam beliau di Madinah ya. Biasanya dilakukan ketika orang-orang muslim itu sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, orang muslim ini berlomba-lomba mendapatkan keberkahan dari beliau ya dengan cara mengunjungi atau berziarah ke makamnya. Ini sesuai hadis dari Daruqutni. Kalian bisa buka halaman 65. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan haji lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah ke makamku ketika aku masih hidup. Nah, jadi jika kita punya kesempatan pergi ke Madinah kemudian berziarah ke makam Nabi Muhammad, itu seakan-akan telah menemui Nabi Muhammad waktu masih hidup, seperti itu. Kemudian ziarah ke makam wali dan orang-orang yang sholat, ini manfaatnya juga sama ya. Di samping kita ingin memperoleh keberkahan, kalau sekarang ziarah Wali Songo juga merupakan kegiatan beribadah sambil berwisata. Kemudian selanjutnya ziarah ke makam orang tua dan para kerabat. Nah, ini secara tidak langsung kita selalu mengingat orang tua kita, selalu mengingat saudara-saudara kita, entah itu nenek atau saudara yang telah meninggal terlebih dahulu ya. Kita mengingat jasa-jasa mereka ya, walaupun sudah tiada, kita tetap menghormati cara berbakti kepada orang tua jika sudah meninggal. Mungkin selama ini kita masih bisa ya menunjukkan bakti kita kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup, dengan cara kalau dinasehati didengarkan, kalau diperintah orang tua dilakukan, kemudian tetap mendoakan orang tua ya, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, kemudian mendoakan setelah sholat ya, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai, membanggakan orang tua. Itu kalau orang tua kita masih hidup.
Lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika orang tua kita sudah meninggal? Yang pertama, kita bisa menziarahi makam mereka ya, ke makam ayah atau ibu yang sudah meninggal. Kita doakan di sana, kita memohonkan ampunan untuk orang tua, karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa anak yang soleh solihah yang mendoakan orang tuanya. Kemudian menyambung silaturahmi, walaupun orang tua sudah meninggal, kita harus selalu bersilaturahmi kepada saudara-saudara yang lain, karena manfaat silaturahmi sendiri adalah memanjangkan umur, melapangkan rezeki ya, kemudian menyambung tali persaudaraan. Selanjutnya adalah menjaga kehormatan orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, kita tetap harus menjaga kehormatan orang tua dengan cara berakhlak yang baik ya, yang tidak memalukan ya. Kalau memalukan, kalau kita melakukan sesuatu yang jelek, pasti nama orang tua juga disangkut pautkan padahal sudah meninggal. Ini jangan sampai terjadi. Ini tadi ya tentang masalah ziarah kubur. Tidak perlu dicatat karena semua sudah ada di buku ya, kalian hanya perlu menggarisbawahi. Semoga apa yang disampaikan Bu Hani ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.